Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Barun Arles. Gue mahasiswa Universitas Primagraha, Prodi Manajemen semester 3. Di sini gue sedikit menjelaskan mengenai beberapa materi yang telah dijelaskan sama dosen gue, yaitu pada mata kuliah komunikasi bisnis. Yang dimana dosen pengampunya ini Bapak Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Lewat video ini gue akan mempresentasikan hasil pembelajaran dari awal kuliah sampai menjelang UAS pada mata kuliah komunikasi bisnis. Baik, langsung saja ke materi pertama. Pertama itu ada dasar-dasar komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi, ide, dan pemikiran antar individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, hal ini mencakup beberapa komunikasi. Pertama ada komunikasi verbal, komunikasi tertulis, komunikasi nonverbal. Fungsi utama yaitu berfungsi sebagai informatif, di mana menyediakan informasi penting terkait operasi perusahaan. Kedua, bersifat persuasif, yang dimana yaitu mengarahkan atau memengaruhi orang lain untuk mengambil tindakan. Yang ketiga ada emotif, yaitu memfasilitasi hubungan emosi antar individu. Hambatan umum pada dasar-dasar komunikasi bisnis biasanya itu terjadi pada satu, pesan yang tidak jelas, gangguan fisik, dan perbedaan budaya itu sering menjadi penyebab miskomunikasi dalam memastikan pesan tersampaikan dengan cara yang sederhana dan relevan. Lanjut ke materi kedua, yaitu manfaat komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi dan memengaruhi keputusan, bahkan memberi pendidikan terkait perilaku profesional. Nah, ada juga manfaat bagi perusahaan. Pertama, efisiensi. Yang dimaksud efisiensi di sini ialah komunikasi yang baik dan dapat mempercepat pengambilan keputusan. Kedua, ada kolaborasi, yaitu mempererat hubungan antara karyawan, manajemen, dan pihak eksternal. Yang ketiga, untuk memotivasi. Karyawan biasanya lebih bersemangat dan merasa didengar bila diberi motivasi oleh manajer ataupun atasan. Selanjutnya ada hambatan dalam komunikasi bisnis, yaitu pertama, kurangnya keterampilan mendengarkan. Kedua, situasi lingkungan yang tidak kondusif itu dapat menghambat proses komunikasi. Nah, solusinya ialah menciptakan lingkungan yang terbuka untuk komunikasi antara karyawan satu dengan yang lainnya. Ketiga, lanjut ke materi ketiga, yaitu komunikasi efektif dalam organisasi. Penjelasannya, pentingnya komunikasi yang efektif bisa membangun kepercayaan antar anggota tim, bahkan bisa membuat kolaborasi dan mendukung pengambilan keputusan di tingkat manajemen. Selanjutnya ada teori komunikasi. Pertama itu ada teori transaksional. Teori transaksional ialah komunikasi adalah proses dua arah yang dinamis. Kedua, ada teori transaksional, yaitu komunikasi proses dua arah atau hubungan antar individu dan kinerja tim. Nah, selanjutnya ada strategi pengelolaan. Untuk strategi pengelolaannya itu dapat melatih komunikasi dan penggunaan teknologi, dan terutama itu pada penggunaan teknologi digital, dan bisa meningkatkan efektivitas komunikasi tentunya. Selanjutnya ada jenis dan teknik komunikasi bisnis. Jenis-jenisnya itu ada 3. Pertama, berdasarkan penyampaian. Kedua, melalui ucapan atau tulisan. Ketiga, nonverbal, yaitu melibatkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Yang dimaksud berdasarkan penyampaian yaitu ketika seseorang menyampaikan suatu informasi
kepada orang lain, apakah informasi itu bisa diterima ataupun informasi itu valid. Nah, lalu ada komunikasi verbal, yaitu melalui ucapan ataupun tulisan. Ya selayaknya kayak gua aja kayak gini nih, kayak lagi presentasi, itu juga bisa disebut komunikasi atau menyampaikan informasi. Dan tulisan itu bisa via WhatsApp, juga bisa jadi sumber informasi kan, terus melibatkan ekspresi wajah dan tubuh. Nah, ini sangat memengaruhi dalam komunikasi, supaya komunikasi kita juga lebih didengar oleh orang lain. Terus selanjutnya, komunikasi berdasarkan maksud. Ada 4 poin di sini. Pertama, informatif, kedua persuasif, ketiga instruktif, keempat ekspresif. Yang dimaksud informatif ialah komunikasi yang memberikan fakta dan kejelasan sumber yang jelas. Persuasif yaitu mempengaruhi audiens atau yang disebut bisa memberikan ajakan. Ketiga, instruktif yaitu memberikan perintah. Contohnya ketika seorang karyawan dalam perusahaan diperintahkan oleh manajer untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Nah, selanjutnya ada komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif ini bisa dilakukan dengan penyampaian emosi dan mimik wajah. Terus ada teknik efektif dalam berkomunikasi. Pertama, gunakan pesan yang jelas dan bahasa yang mudah dipahami. Jangan menggunakan bahasa yang terlalu tinggi yang sulit dipahami oleh para audiens. Serta pilih saluran komunikasi yang sesuai dengan audiens. Contoh, bisa YouTube, Instagram, bahkan bisa saluran WhatsApp kan. Sekarang itu zaman udah serba canggih, jadi udah serba mudah lah untuk mengakses informasi maupun komunikasi antar individu yang satu dan yang lainnya. Selanjutnya ada komunikasi dalam perusahaan. Nah, komunikasi dalam perusahaan ini ialah suatu komunikasi yang ada dalam kelompok ataupun individu yang dalam lingkup pekerja antar karyawan. Nah, pentingnya komunikasi dalam perusahaan yaitu bisa pertama memfasilitasi hubungan baik antar karyawan dan manajer, meningkatkan efisiensi kerja dan membangun kepercayaan dengan pihak eksternal bahkan dengan klien. Nah, proses komunikasi dalam perusahaan, komunikasi digunakan untuk menyelesaikan masalah yang timbul serta meningkatkan koordinasi dan memperkuat hubungan antar individu satu dengan yang lain atau antara karyawan yang satu dan karyawan yang lain. Kelebihannya, komunikasi yang baik itu bisa juga membuat inovasi dan menciptakan budaya yang positif. Namun, kekurangannya seperti konflik itu dapat diminimalkan dengan komunikasi yang terstruktur. Nah, dapat disimpulkan, komunikasi yang efektif itu dapat menciptakan keselarasan antara pengirim dan penerima pesan, pada akhirnya yang meningkatkan produktivitas dan reputasi perusahaan. Selanjutnya ada komunikasi efektif antar budaya untuk mengatasi hambatan dan meningkatkan kerjasama. Budaya adalah suatu sistem nilai, bahkan norma ataupun kebiasaan yang dianut oleh sekelompok orang. Budaya ini bersifat dinamis, yang artinya dapat berubah-ubah dengan seiringnya waktu. Nah, komunikasi antar budaya adalah proses pertukaran informasi ataupun ide-ide dan pemikiran serta nilai antar individu yang satu dengan yang lain, bahkan antar kelompok yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Contoh, gue sebagai orang Sunda, budayanya tuh kayak gini loh. Nah, gue punya teman orang Jawa, budayanya juga berbeda. Nah, itulah komunikasi yang dapat diciptakan antar budaya, yaitu perlu kita ketahui ada dua aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu konteks budaya dan gaya komunikasi. Hambatan komunikasi antar budaya biasanya dapat muncul dari berbagai faktor penghambat.
Pertama, perbedaan bahasa, perbedaan nilai-nilai normatif, dan pandangan stereotip kepada budaya yang lain, dan prasangka. Selanjutnya ada etika dalam komunikasi. Nah, etika komunikasi itu adalah suatu prinsip moral yang mengatur perilaku komunikasi individu ataupun organisasi dan berinteraksi dengan teknologi seperti internet, media sosial, email, dan konferensi video, contohnya Gmeet. Nah, untuk berinteraksi dengan orang lain, etika ini juga bertujuan untuk memastikan komunikasi yang efektif dan sopan dan menghormati privasi orang lain. Nah, perdagangan secara elektronik juga atau dikenal sebagai e-commerce. Beberapa cara untuk meningkatkan perdagangan elektronik ataupun e-commerce. Pertama itu meningkatkan kesadaran, kedua mengembangkan keterampilan, ketiga menciptakan lingkungan yang mendukung. Nah, ada juga peran teknologi informasi melalui internet di dalam komunikasi bisnis. Di sini ada 4 poin. Pertama itu teknologi informasi yang dapat memudahkan komunikasi, dapat juga memudahkan penyebaran informasi dan mampu mengembangkan bisnis online. Yang kedua, bisnis online juga ini banyak digemari karena fleksibel. Pertama, fleksibel waktu, tempat, terus juga kita dalam berbisnis online ini hanya memerlukan handphone yang utama dan kuota pastinya. Selanjutnya, poin ketiga itu banyak tenaga ahli. Nah, yang dimaksud banyak tenaga ahli ialah para ahli yang bekerja dalam bidangnya dan sesuai teknologi informasi. Dan teknologi informasi ini juga membantu menumbuhkan bisnis yang prospek yang cepat. Selanjutnya, koneksi internet. Dengan seiring berjalannya waktu, komunikasi juga memerlukan koneksi internet kan, apalagi di era sekarang itu komunikasi apa-apa via handphone, via PC ataupun laptop, tentu itu semua memerlukan koneksi internet. Dan sekarang juga koneksi internet itu semakin mudah dan terjangkau ya, pertama akibat kemajuan teknologi dan informasi tentunya yang dapat menyebabkan kemakmuran pada masyarakat Indonesia. Ketiga, pusat materi selanjutnya itu pusat bisnis dan surat bisnis. I.I. Sopyan dalam suatu surat model komunikasi tertulis yang mungkin seorang saling memberikan informasi dan mempertukarkan ide. Terus menurut J. Wayong, surat adalah pernyataan ataupun ucapan tertulis terhadap beberapa orang yang tidak hadir. Nah, surat juga terbagi menjadi 2. Pertama, surat formal, kedua informal. Surat formal yaitu surat yang biasanya digunakan dalam suatu contohnya surat lamaran. Nah, itu surat bersifat formal. Kalau surat informal yaitu contohnya sifat yang bersifat lebih santai. Contohnya itu surat untuk teman kita. Nah, itu juga bisa disebut surat informal. Nah, selanjutnya itu dengan adanya pusat bisnis dan surat bisnis ini juga di dalam distrik bisnis juga ada kawasan di sebuah kota yang didedikasikan untuk aktivitas bisnis komersial. Surat bisnis juga ada yang memiliki fungsi sebagai alat komunikasi tertulis dan berbagai tujuan dan kinerja. Surat bisnis terbagi menjadi 2 bagian yang gue sebutin tadi. Pertama ada formal dan informal. Nah, tujuan surat bisnis pertama itu menyampaikan informasi, kedua menjalin kerjasama, ketiga permintaan dan penawaran, keempat pernyataan resmi, kelima dokumentasi, keenam menjaga hubungan pelanggan. Selanjutnya ada bentuk surat bisnis. Pertama itu ada kepala surat atau yang biasa disebut kop surat. Biasanya itu di dalamnya nama perusahaan, alamat, nama lengkap, dan email.
Selanjutnya ada tanggal. Biasanya itu yang dicantumkan tanggal penulisan surat tersebut. Yang ketiga ada alamat penerima. Keempat, salam pembuka kepada yang terhormat ataupun kepada pemimpin perusahaan. Yang selanjutnya ada isi surat, yang dimana isi surat ini ya untuk menyampaikan maksud dan tujuan ke kita. Yang terakhir, salam penutup. Biasanya ucapan terima kasih ataupun ya salam penutup biasalah seperti wassalamualaikum. Selanjutnya di bawah salam juga biasanya disertakan tertanda ataupun paraf. Terus poin terakhir lampiran, itu juga opsional bila ada. Selanjutnya sini akan membahas mengenai proposal. Proposal adalah sebuah dokumen yang berisi rencana atau usulan disusunnya secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Supriyadi tahun 2017, proposal adalah sebuah rencana yang disusun secara tertulis untuk memberikan informasi yang lengkap dan jelas mengenai suatu kegiatan yang dilakukan dan bertujuan utama untuk mendapatkan persetujuan ataupun izin ataupun bantuan dari pihak yang berwenang. Menurut Mansur 2019, proposal adalah suatu bentuk dokumen yang menyajikan ide atau usulan terkait dengan sebuah proyek penelitian ataupun kegiatan yang disusun dengan tujuan meyakinkan pihak yang membaca agar memberikan dukungan dan persetujuan. Bisa dukungan persetujuan ataupun dukungan pendanaan biasanya. Manfaat proposal itu banyak, kurang lebih ada 10. Pertama itu bisa menjadi rencana untuk mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Selanjutnya untuk menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang mengetahui kegiatan tersebut. Nah, proposal juga biasanya disusun untuk memberitahukan kepada donatur kegiatan apa saja yang akan dilakukan pada acara tersebut. Nah, selanjutnya untuk meyakinkan para donatur ataupun sponsor, mereka biasanya memberikan dukungan material maupun finansial dan mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Selanjutnya, proposal juga dibuat sebagai alat untuk meyakinkan donatur agar pihak dari donatur mau untuk menjalin kerjasama kepada pihak penyelenggara. Tentunya menjalin kerjasama juga harus ada feedbacknya dong. Enggak semena-mena donatur ini menyalurkan dana dengan cuma-cuma, harus ada feedbacknya kan. Selanjutnya itu sebagai gambaran awal sebuah kegiatan dan sebagai alat pengontrol jalannya kegiatan. Proposal juga digunakan sebagai pelaksanaan setiap tahapan kegiatan. Dan yang terakhir, proposal juga sebagai alat evaluasi kegiatan. Enggak gue yang mejanya. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat proposal. Syarat proposal itu biasanya bersifat sistematis, berencana, mengikuti konsep ilmiah, dan jelas dapat dimengerti. Ciri-ciri proposal. Proposal itu dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya, proposal juga dibuat untuk donatur atau pihak tertentu yang mengetahui pokok isi acara yang akan diselenggarakan. Nah, proposal juga sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. Selanjutnya, proposal juga seharusnya diberikan kepada donatur ataupun instansi terkait minimal 1 bulan sebelum acara sebagai pemberitahuan kepada instansi terkait. Jangan besok acara, malam ini nih baru ngasih proposal. Nah, itu kemungkinan besar nggak bakal diterima. Selanjutnya, berisi proposal itu harus berisikan tujuan-tujuan dan latar belakang acara. Selanjutnya, proposal juga disusun sebagai sebagai acuan latar belakang sebuah acara. Setiap proposal itu lembaran-lembarannya itu berisi pemberitahuan yang telah dijilid nantinya yang akan diserahkan kepada penyelenggara acara ataupun instansi. Fungsi proposal pertama itu bisa juga untuk melakukan penelitian jika di dalam akademisi ataupun para pelajar mahasiswa. Biasanya itu berkaitan dengan agama, sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain.
Proposal juga dapat digunakan untuk mendirikan suatu usaha. Salah satunya ya mendirikan UMKM. Proposal juga dapat digunakan untuk mengajukan suatu tender dari berbagai macam lembaga. Nah, unsur-unsur proposal. Proposal itu harus mencakup pertama waktu pelaksanaan, kedua sasaran kegiatan, ketiga susunan panitia, keempat susunan acara, kelima rancangan anggaran biaya, keenam penutup, tujuh pengesahan. Efektivitas proposal. Efektivitas proposal harus bisa meyakinkan pihak yang membaca memberikan persetujuan, dukungan, dan pendanaan terhadap rencana yang diajukan. Pertama, ada kejelasan tujuan. Kedua, struktur yang terorganisir dengan baik. Ketiga, penyajian data dan fakta yang relevan. Keempat, penggunaan bahasa yang tepat dan persuasif. Kelima, memenuhi persyaratan yang ditentukan. Nah, perlu kita ketahui juga proposal itu mempunyai struktur. Kurang lebih itu ada 6. Pertama, judul proposal. Kedua, latar belakang. Ketiga, nama kegiatan. Keempat, tema kegiatan. Kelima, tujuan kegiatan. Dan keenam, landasan kegiatan. Penjelasan mengenai proposal ini lumayan sedikit panjang ya. Nah, selanjutnya cara membuat laporan fungsi dan laporan bisnis. Nah, ini kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu membuat laporan dan fungsi laporan bisnis. Laporan merupakan alat bagi pemimpin yang menginformasikan atau memberikan masukan untuk setiap pengambilan keputusan yang diambilnya. Selanjutnya, fungsi laporan. Laporan juga berfungsi untuk pertanggungjawaban dan pengawasan. Kedua, penyampaian informasi. Ketiga, bahan pengambilan keputusan. Keempat, sebagai salah satu alat untuk memperluas ide dan tukar menukar pengalaman. Syarat-syarat laporan. Syarat-syarat laporan itu harus memenuhi kurang lebih 5 unsur. Pertama, laporan itu harus benar. Kedua, laporan juga harus berlangsung pada sasarannya. Ketiga, laporan juga harus lengkap. Keempat, laporan harus tegas dan konsisten, tidak menye-menye tentunya. Laporan juga harus tepat pada waktunya. Jika atasan minta laporan untuk hari esok, berarti kalau bisa hari sebelum esok itu laporan tersebut sudah kita berikan. Nah, cara membuat laporan yang baik dan benar. Pertama, harus informasinya itu yang akurat. Kedua, isinya itu menunjukkan suatu pertimbangan penulis yang baik ataupun kritik yang membangun. Ketiga, format dan gaya organisasinya yang sesuai dengan kebutuhan pembaca ataupun penggolongan laporan. Menurut fungsinya dan subjeknya, bahkan formalitasnya dan keasliannya. Nah, selanjutnya ada sistematika penulisan laporan. Pertama itu bab 1, pendahuluan rumusan masalah. Bab 2, menjelaskan mengenai definisi atau diffusion bonding atau mekanisme difusi atom. Ketiga, menjelaskan tentang metode penelitian. Bab 4 itu biasanya pemaparan dan analisis hasil. Bab 5, kesimpulan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan materi komunikasi bisnis ini. Pena jadi senjata, buku jadi lentera. Kurang lebihnya mohon maaf, boleh salah, asal jangan berbohong. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.